Film dibuka dengan Desmond yang terbangun dari pingsannya dan mencari Penny. Tidak lama Widmore datang, dan hal itu membuat Desmond cukup terkejut. Apalagi ketika Widmore mengatakan kalau Penny tidak ada di sini. Karena sekarang Desmond sudah kembali ke Pulau Misterius hingga tiba-tiba dan ya, di sini Desmond sangat marah karena Widmore malah membawanya kembali ke pulau. Tapi apa boleh buat, Widmore terpaksa melakukannya. Karena hanya Desmond yang bisa mengalahkan si John. Setelah itu, Widmore menyuruh kepada Joe untuk memulai tesnya sekarang juga. Karena sudah tidak ada waktu lagi. Mau tidak mau, Joe pun langsung melakukannya. Meskipun alatnya belum siap untuk digunakan. Kemudian Jin-soo dan Joe langsung pergi untuk menyiapkan semuanya. Tapi di sini mereka sempat berdebat karena alatnya belum siap untuk digunakan. Karena sumber tenaga generatornya belum penuh. Tapi ya seperti biasa karena Widmore yang memintanya. Mereka pun langsung saja menghidupkan alatnya. Dan ya, ternyata alatnya tidak berfungsi. Kemudian salah satu dari mereka langsung pergi untuk melihat alatnya. Tapi kampretnya ketika di dalam, salah satu dari mereka malah menghidupkan dayanya hingga akhirnya. Dan ya, karena kurangnya komunikasi, dia pun langsung meninggal karena tubuhnya tidak kuat menahan tenaga elektromagnetik. Dan edannya Widmore akan memasukkan Desmond ke tempat ini. Meskipun Widmore tahu alat ini sangatlah berbahaya, tapi Widmore sangat yakin kalau Desmond akan baik-baik saja. Karena Desmond ini memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh Widmore. Di sini Desmond mencoba untuk melawan karena dia takut kalau nasibnya akan sama dengan pria yang tadi. Kemudian mereka pun langsung memasukkan Desmond dan mengikatnya. Dan ternyata Widmore akan mengorbankan Desmond untuk mengalahkan si John. Kemudian mereka pun langsung pergi meninggalkan Desmond. Dan Desmond terus saja mengamuk dan berusaha untuk keluar dari tempat ini. Dan Jin-soo sempat tidak setuju dengan rencana dari Widmore yang akan mengorbankan Desmond. Tapi Widmore terpaksa melakukannya karena hanya ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan semua orang. Kemudian mereka pun langsung saja melakukannya. Dan Widmore meningkatkan tenaganya hingga akhirnya. Dan ya, ternyata Desmond masih hidup. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat terkejut melihat Desmond terlihat baik-baik saja. Tapi Widmore terlihat biasa saja. Karena dia sudah tahu kemampuan atau bakat dari Desmond yang sangat istimewa. Karena ternyata si Desmond ini kebal dengan gelombang elektromagnetik. Di sini Widmore meminta maaf karena sudah melakukan hal ini kepada Desmond. Tapi Desmond terlihat tidak marah. Karena sekarang Desmond sudah tahu tujuan Widmore melakukannya untuk sesuatu yang penting. Dan Desmond siap untuk melakukannya. You brought me here to the island to do something very important. When do we start? Kemudian Desmond langsung pergi bersama dengan Joe untuk melakukan tugasnya. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba saja. Sure can. And they're gonna Run. Dan di sini Said menyuruh kepada Joe untuk pergi sebelum dirinya berubah pikiran. Kemudian Said mengajak Desmond untuk ikut dengannya, karena Widmore sangatlah berbahaya. Tapi anehnya Desmond terlihat sangat santai dan langsung ikut bersama dengan Said. We need to go now. Aye, of course. Lead the way. Singkat waktu, pagi pun datang. Terlihat Harley yang sedang ada di makam Libby. Tapi tiba-tiba saja Harley merasakan ada sesuatu. Hey! What are you doing here? Dan ya, ternyata itu adalah hantu si kampret Michael.
Di sini Michael mengatakan untuk tidak menghancurkan pesawatnya, karena hal itu akan membunuh semua orang. Tapi di sini Harley merasa ragu untuk percaya kepada si Michael, karena kita tahu sendiri kalau si Michael yang sudah membunuh pacarnya. Kemudian Jack datang dan mengajak Harley untuk pergi sekarang juga. Come on, we're leaving. Kemudian Ilana sudah kembali sambil membawa dinamit yang dia ambil dari kapal Black Rock. Tentu saja dinamit tersebut akan digunakan untuk menghancurkan pesawatnya. Tapi di sini Harley merasa ragu kalau menghancurkan pesawat tersebut adalah tindakan yang benar, karena bisa saja hal itu akan membuat kita semua dalam bahaya. Dan Harley juga merasa khawatir dengan dinamit yang dibawa oleh Ilana di dalam tasnya, karena dinamit sangatlah sensitif dan sewaktu-waktu bisa saja meledak. Tapi Ilana tetap akan melakukannya, karena hanya ini jalan satu-satunya untuk mencegah si John pergi meninggalkan pulau ini hingga tiba-tiba. This island because of it. Dan ya, karena ceroboh hal itu membuat Ilana langsung menjadi bubur, dan mereka hanya bisa terdiam. Sementara itu Said sudah kembali dan meminta kepada si John untuk ikut dengannya. Di sini Said mengatakan kalau dirinya berhasil menemukan apa yang Widmore sembunyikan di dalam kapal selamnya. I most certainly did. Di sini John bertanya apa alasan Widmore membawa Desmond kembali ke pulau ini. Tapi di sini Desmond berbohong dengan mengatakan kalau dirinya tidak tahu apa yang Widmore inginkan darinya, dan menyuruh kepada si John untuk langsung bertanya kepada Widmore apa tujuannya. Kemudian si John menyuruh kepada Said untuk kembali ke camp, karena dirinya akan pergi bersama dengan Desmond untuk menunjukkan sesuatu padanya. Do you know who I am? Of course. You're John Locke. Sementara di pantai, Richard akan pergi ke kapal Black Rock untuk mengambil dinamit. Tapi di sini Jack sempat tidak setuju karena hal itu sangatlah berbahaya. Tapi anehnya tiba-tiba saja Harley mengatakan bahwa dirinya setuju dengan rencana dari Richard dan meminta kepada Jack untuk percaya padanya. Kemudian mereka pun langsung berangkat. It's the only choice we've got. Trust me, Jack. Okay, let's get moving. Tapi setelah sampai, Richard baru menyadari kalau si Harley tidak ada hingga tiba-tiba. Why the hell did you do that? I'm protecting him. Dan ya, ternyata si Harley dengan sengaja menghancurkan kapal tersebut. Itu karena perintah dari si Michael agar Richard tidak menghancurkan pesawatnya. Dan hal itu membuat Richard terlihat sangat marah. Itu karena si Harley sudah meledakkan semua dinamitnya. Tapi di sini Richard akan pergi mengambil bom di rumah Dharma. Namun Harley tidak setuju dan berbohong kepada mereka dengan mengatakan kalau Jacob menyuruhnya untuk bicara dengan si John, karena sekarang Jacob ada di sini. Alasannya tentu saja supaya mereka semua percaya dengan apa yang dikatakan oleh Harley, dan berharap kalau Richard tidak jadi untuk menghancurkan pesawatnya. You can either come with me. Your call, dude. He's lying. Tapi ternyata Richard menyadari kalau Harley sudah berbohong karena Jacob tidak mengatakannya. Dan Richard kembali ke rencana awalnya untuk menghancurkan pesawat tersebut, dan dirinya membutuhkan bantuan untuk melakukannya. Tapi ternyata yang akan ikut bersama dengan si Richard hanya Henry dan juga si Miles, karena si Miles sudah melihat bagaimana ganasnya monster tersebut, karena sudah membunuh mereka yang ada di kuil tanpa rasa ampun sedikit pun. Dan sisanya akan ikut dengan Harley untuk bicara dengan si John. I'm going with Hugo. Sorry, Richard. Don't get in our way. Let's go talk to Locke. Singkat waktu, malam pun datang. Mereka langsung pergi untuk bertemu dengan si John. Di sini Harley mengatakan kepada si Jack bahwa dirinya sudah berbohong untuk bicara dengan si John atas perintah dari Jacob. Dan ternyata Jack sudah tahu akan hal itu. Tapi dia percaya dengan keputusan dari Harley yang ingin bicara dengan si John. Harley, you asked me to trust you. This is me trusting you.
It's a good thing you do, dude, because Sementara itu, John dan Desmond sudah sampai di tempat tujuan, yaitu sumur tua. Di sini si John bertanya kenapa Desmond tidak takut kepadanya. Karena Desmond sendiri sebenarnya sudah tahu kalau si John sudah meninggal. Dengan santainya Desmond mengatakan tidak ada alasan untuk takut kepada si John hingga tiba-tiba. Excuse me. Why aren't you afraid? What is the point in being afraid? Dan ternyata John sudah tahu kalau Desmond sengaja ikut dengannya, karena si Desmond berniat akan menggagalkan rencananya. Tidak lama setelah itu akhirnya si Harley datang. Di sini Harley mengatakan bahwa dirinya ingin bicara, karena sudah tahu siapa kamu sebenarnya dan apa tujuannya. Tapi sebelum itu Harley ingin si John berjanji untuk tidak melakukan apapun, apalagi menyerangnya. you're not gonna do anything either. You have my word. Kemudian Harley pun langsung saja memanggil teman-temannya. You have my word. Okay, guys, come on out. Hello, Jack. Dan ya, hal itu membuat Cat terlihat sangat senang. Dan akhirnya Jack bisa bertemu langsung dengan si John. Hello, Jack. Dan ternyata John sendiri sudah menunggu kedatangan dari si Jack, karena ada sesuatu di antara mereka yang harus dibicarakan. Alright, let's catch up. Look just like him. Di sini Jack bertanya kenapa kamu meniru si John. Alasannya karena si John adalah seorang kandidat dan juga memiliki kelebihan yang diberikan oleh pulau ini. Dan secara kebetulan dengan baik hatinya Jack malah membawa mayat si John kembali ke pulau ini. Dan hal itu langsung dimanfaatkan oleh si monster, karena ternyata si monster hanya bisa meniru orang yang sudah meninggal. Dan sekarang Jack baru menyadari kalau si monster pernah berubah menjadi ayahnya ketika dirinya baru pertama kali terdampar di pulau ini. Dan si John mengiyakan perkataan tersebut. Kemudian si John mengajak Jack untuk pergi meninggalkan pulau ini. Dan di sini Jack merasa aneh jika si John ingin pergi meninggalkan pulau ini. Kenapa tidak pergi saja? Dan kenapa harus mengajak dirinya ataupun teman-temannya untuk pergi? Dan faktanya ternyata si John tidak bisa pergi tanpa mereka, karena mereka adalah seorang kandidat yang dipilih langsung oleh Jacob. Dan di sini si John memiliki dua pilihan. Yang pertama mengajak mereka untuk pergi bersama-sama, atau yang kedua si John harus membunuh mereka semua. Setelah itu mereka pun langsung kembali ke camp. Tidak lama Claire datang dan ingin bicara dengan si Jack, karena ternyata Claire sudah tahu kalau si Jack adalah saudaranya. Di sini Claire sangat senang karena si Jack memutuskan untuk ikut bersama dengan si John. Tapi tentu saja Jack belum memutuskannya apakah akan ikut dengan si John atau tidak. Kemudian Claire mengatakan bahwa Jack sudah memutuskan untuk bergabung dengan si John ketika sedang bicara dengannya. Karena kita tahu sendiri setiap orang yang bicara dengan si monster atau Jacob, maka orang tersebut akan bergabung dengan salah satu dari mereka. Whether you like it or not, you're with him now. Singkat waktu, pagi pun datang. Di sini Sawyer menceritakan rencananya untuk pergi dari tempat ini dan bergabung dengan Widmore, karena Widmore memiliki kapal selam yang bisa mereka gunakan untuk meninggalkan pulau ini. Saeed ain't invited. He's gone over to the dark side. Tidak lama si Joe datang. Di sini dia meminta kepada si John untuk mengembalikan paketnya, yaitu si Desmond. Tapi di sini mereka tidak menyebutkan namanya. Namun si John berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apapun. Kemudian si Joe meminta kepada temannya untuk melakukannya sekarang juga. Show them what we're capable of. Dan ya, si Joe mengancam untuk memberikan paketnya sampai sore hari. Jika tidak, maka rudal tersebut tidak akan meleset. Dan si Joe memberikan walkie-talkie kepada si John jika sudah siap mengembalikan paketnya. Tapi tentu saja John tidak akan mengembalikannya dan malah menghancurkan walkie-talkie-nya. Here we go. Setelah itu si John pun langsung mengumpulkan mereka semua untuk pergi ke Pulau Hydra sekarang juga.
dan meminta bantuan kepada Sawyer untuk mengambil kapal yang sudah disiapkan. Kemudian si John dan Said langsung pergi untuk melakukan sesuatu. Give me Hamilton. Setelah itu, Sawyer mengajak si Jack untuk pergi meninggalkan si John karena dirinya sudah membuat perjanjian dengan si Widmore, dan menyuruh kepada si Jack untuk pergi ke sebuah dermaga. Namun Said dan Claire tidak akan ikut karena mereka sudah sepenuhnya bergabung dengan si John. Dan ternyata si John menyuruh kepada Said untuk membunuh Desmond, karena John tahu bahwa Desmond akan menjadi ancaman untuknya. Kemudian Said pun langsung pergi. Tapi ternyata Desmond sudah tahu kalau si John menawarkan sesuatu kepada Said jika berhasil membunuhnya. Dan Desmond ingin tahu apa yang si John tawarkan kepada Said. Kemudian Said mengatakan bahwa dirinya sudah kehilangan wanita yang dia cintai dan tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengannya karena dia sudah meninggal. Dan Said percaya bahwa si John bisa menghidupkan kembali pacarnya, karena sebelumnya dirinya sudah mati, tapi si John berhasil menghidupkannya kembali. What do you mean? What will you tell her? Asks you what you did to be with her again. Sementara Sawyer dan Kate sudah menemukan kapalnya. Tapi di sini Kate sempat tidak setuju karena Sawyer tidak akan mengajak si Claire. Karena tujuan Kate kembali ke pulau ini untuk membawa Claire agar bisa bersama lagi dengan anaknya. Namun Sawyer sendiri tidak punya pilihan lain karena si Claire sudah berubah. Let's go. We ain't got much time. Sementara itu terlihat si John dan kelompoknya sedang dalam perjalanan. Tapi di sini si John melihat kalau Said belum juga kembali dan memutuskan untuk menyusulnya. Karena ada kesempatan untuk kabur, Jack pun langsung mengumpulkan teman-temannya untuk pergi sekarang juga. Tapi di sini si Claire melihat mereka dan langsung mengikutinya. Sedangkan si John berhasil bertemu dengan Said. Di sini Said mengatakan bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk membunuh Desmond. Tapi si John merasa ragu kalau Said sudah membunuhnya. I just shot an unarmed man. Did you kill him, Said? Go and check if you like. Sementara itu mereka berhasil bertemu dengan Kate dan juga Sawyer. Tapi tiba-tiba saja di sini Kate mencoba untuk menenangkan si Claire dan membujuknya agar ikut dengannya. Karena tujuan dirinya datang ke sini untuk mengajak Claire agar bisa bertemu lagi dengan anaknya. Come with us, Claire. I can get you back to Aaron. Let's go home. Dan akhirnya Claire pun memutuskan untuk ikut bersama dengan mereka. Tapi dalam perjalanan terlihat si Jack yang sedang melamun. Kemudian Sawyer pun langsung menghampirinya. Dan ternyata Jack merasa kalau apa yang mereka lakukan adalah salah dan tidak sejalan dengan apa yang sedang Jack pikirkan. Karena ketika dirinya keluar dari pulau ini, dirinya merasakan ada sesuatu yang sangat sakit di dalam hatinya. Tapi setelah kembali hatinya menjadi lebih tenang dan meminta kepada Sawyer untuk tidak melanjutkan misinya. Karena ternyata Jack baru menyadari jika si John ingin pergi dari pulau ini, kenapa harus mengajak mereka? Itu artinya si John merasa takut akan terjadi sesuatu jika mereka tetap tinggal di pulau ini. Tapi kampretnya Sawyer malah mengusir si Jack dari kapal karena Sawyer tidak setuju dengan pendapat dari si Jack. Get off my damn boat. I'm sorry that I got Juliet killed. Dan hal itu membuat Kate terlihat marah kepada si Sawyer. We have to go back and get him. We're done going back, Kate. Nice day for a swim. Setelah sampai di pinggir pantai, ternyata si John sudah menunggunya. Sementara itu mereka sudah sampai di Pulau Hydra dan langsung disambut oleh anak buah si Widmore. Tidak lama Jin-Soo datang dan Sunhwa melihatnya. Hingga akhirnya mereka pun langsung saja I love you too. Tapi di sini si Jo mendapat perintah dari si Widmore untuk menangkap mereka semua. Your knees, all of you!
Dan secara bersamaan Widmore mendapatkan titik koordinat dari si John hingga akhirnya singkat waktu malam pun datang. Entah apa tujuan dari si Widmore, tapi mereka semua dimasukkan ke dalam penjara. Tapi di sini Sawyer menolaknya karena dia sudah pernah merasakan tinggal dalam penjara tersebut dan langsung saja merebut senjata dari anak buah Widmore. Tapi dengan cepat Widmore langsung mengancam akan membunuh si Cat jika Sawyer tidak masuk ke dalam penjara. Dengan wajah yang marah, Sawyer pun dengan terpaksa langsung masuk ke dalam. Kemudian Widmore meminta kepada anak buahnya untuk menghidupkan pagar sonarnya, karena dia tahu kalau sebentar lagi si John akan datang untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu terlihat Jack yang terbangun dari pingsannya, dan ternyata si John membawa Jack bersama dengan Syed ke Pulau Hydra. Tentu saja tujuannya untuk menyelamatkan teman-temannya, dan meminta kepada Jack untuk membantunya menyelamatkan mereka. Why should I trust you? Because I could kill you, Jack. Right here. Di tempat lain, Sawyer mengatakan kalau Widmore tidak akan bisa membunuh kita semua. Tapi tiba-tiba saja pagar sonarnya mati hingga akhirnya And we're dead. di sini Cat kesulitan untuk mengambil kuncinya. Kemudian Jack datang dan langsung mengeluarkan mereka. Him. Come on. Pagi harinya mereka dalam perjalanan ke tempat pesawat Ajira. Tapi di sini Jack tetap pada pendiriannya, kalau dirinya tidak akan pergi meninggalkan pulau ini. Tidak lama Syed datang untuk menjemput mereka karena si John sudah menunggunya. Sementara si John sendiri dengan santainya menghabisi anak buah Widmore satu persatu. Kemudian si John mengambil sebuah jam tangan dan langsung masuk ke dalam pesawat. Tapi di sini si John menemukan sebuah bom yang terhubung dengan mesin pesawat. Sementara itu terlihat mereka yang sudah sampai, dan hal itu membuat mereka sangat senang karena tidak lama lagi akan pergi meninggalkan pulau ini. Tapi di sini si John mengatakan kalau Widmore ingin mereka semua ada di dalam pesawat tersebut dalam waktu yang bersamaan, karena Widmore ingin membunuh kita semua ketika pesawatnya sudah terbang. Dan hal itu membuat si John harus menggunakan rencana kedua, yaitu merebut kapal selam milik Widmore. Tapi hal itu tidak akan mudah karena kapal selamnya dijaga dengan ketat, dan Jack akan menolong si John untuk merebut kapal selam tersebut. Tapi dirinya tidak akan ikut meninggalkan pulau ini. Di sini Sawyer meminta kepada si Jack untuk menjatuhkan si John ke dalam air setelah mereka semua masuk ke dalam kapal selam, dengan tujuan agar si John tidak ikut dengan mereka meninggalkan pulau ini. Setelah sampai ternyata kapal selamnya tidak dijaga. Di sini Sawyer akan pergi lebih dulu bersama dengan Sunhwa, Jinsoo dan juga si Prank. Sementara sisanya akan menunggu setelah mereka masuk ke dalam kapal selam. Let's go home. Dan ternyata kapal selamnya tidak dijaga. Hal itu pun membuat mereka dengan sangat mudah membajak kapalnya. What you dig 'em hands on? Nothing personal. Setelah itu mereka pun langsung pergi untuk masuk ke dalam. Dan si John terus saja membujuk si Jack agar ikut dengannya. Tapi Jack menolaknya dan langsung saja. Dan kampretnya anak buah Widmore datang dan langsung menembaki mereka, yang membuat Cat tertembak.
Kemudian Jack dan Said langsung membawa Kate masuk ke dalam. Dan Said meminta kepada Claire untuk pergi sekarang juga. Tapi Claire tidak mendengarnya karena sedang sibuk mengalahkan anak buah si Widmore. Tapi dengan santainya, si John berhasil mengalahkan mereka semua. Kemudian Sawyer meminta kepada si Claire untuk masuk ke dalam. Tapi Sawyer yang melihat si John datang, dengan terpaksa meninggalkan si Claire. Di sini Jack berusaha untuk menolong si Kate, tapi Kate terlihat sangat marah karena Claire tidak ikut dengan mereka. Kemudian Jack menyuruh Jin-soo untuk mengambil tasnya, tapi kampretnya ketika dibuka Jack langsung terdiam. I think the bullet went straight through. What? Fuck. Dan ya, Jack baru menyadari kalau si John yang sudah memasukkan bom tersebut ke dalam tasnya. Itu karena ternyata si John sudah tahu dengan rencana mereka yang akan meninggalkannya. Di sini Said mengatakan jika mencabut kedua kabelnya secara bersamaan, mungkin saja bomnya tidak akan meledak. Mendengar hal itu, Sawyer berniat akan mencabutnya, tapi Jack langsung mencegahnya. Karena ternyata Jack menyadari kalau ini yang diinginkan oleh si John, agar mereka ada di tempat yang sama, di waktu yang sama dan di ruangan yang tertutup. Karena ternyata memang benar si John tidak bisa meninggalkan pulau ini kecuali mereka semua mati. Karena faktanya si John sendiri tidak bisa membunuh mereka, seperti si monster yang tidak bisa membunuh Jacob. Dan itulah alasannya kenapa si John memberikan waktu pada bom tersebut dan tidak langsung melemparkannya tanpa diberi waktu. Itu karena agar mereka saling berdebat dan ujung-ujungnya saling membunuh. Tapi kampretnya si Sawyer tidak percaya dan langsung saja. James. Just have to trust me. Sorry, Doc, I don't. Dan ya, ternyata Sawyer berhasil menjinakkan bom tersebut. Dan hal itu membuat mereka menjadi tenang. Tapi tiba-tiba dan ya, ternyata hal itu membuat waktunya menjadi lebih cepat. Kemudian Said mengatakan kepada si Jack kalau Desmond ada di sumur tua di tengah hutan, dan si John berniat akan membunuhnya. Alasan Said mengatakan hal tersebut karena ternyata dirinya akan berkorban untuk menyelamatkan mereka semua. Dan ya, hal itu membuat kapal selamnya mengalami kebocoran, dan mereka harus segera keluar sebelum kapalnya tenggelam. Tapi kampretnya di saat yang penting ternyata Sunwa malah terjepit. Kemudian Jin-soo meminta bantuan kepada Sawyer untuk menolong Sunwa, dan Jack menyuruh kepada Harley untuk membawa Kate keluar. Setelah itu Jack langsung membantu mereka menolong Sunwa. Tapi kampretnya ternyata kaki Sunwa terjepit oleh besi, dan edannya sebuah besi menghantam kepala Sawyer yang membuatnya langsung pingsan. Sawyer! Jack! Kemudian Jin-soo berusaha untuk menolong Sunwa. Dirasa tidak ada harapan, Sunwa meminta kepada Jin-soo untuk pergi meninggalkannya. Tapi tentu saja Jin-soo tidak akan meninggalkan Sunwa. Kemudian Jin-soo menyuruh kepada Jack untuk pergi membawa Sawyer. Just go! Say Sawyer! Just go! Dengan terpaksa Jack pun langsung pergi membawa Sawyer. Dan Jin-soo berusaha dengan sekuat tenaga menolong Sunwa. Dan ya, si Sawyer malah menjadi beban untuk mereka. Tapi di sini Jin-soo tidak bisa menyingkirkan besi tersebut. Meskipun Sunwa menyuruhnya untuk pergi, tapi Jin-soo tidak akan pergi dan lebih memilih untuk mati bersama. Hidup bersama, mati bersama. Aduh, sedih cuy. 다시는 떠나지 않을 거야.
Di waktu yang sama, si John mengatakan kepada Claire bahwa kapal selamnya sudah tenggelam, tapi di antara mereka masih ada yang hidup. Kemudian si John pun langsung pergi untuk membereskan semuanya. Sementara itu, akhirnya mereka berhasil selamat. Di sini Jack mengatakan kalau Sawyer pingsan karena kepalanya terbentur. Dan ketika Kate bertanya tentang Jin-soo dan juga Sunhwa, tiba-tiba suasana berubah menjadi hening. Di sini Jack, Harley, dan Kate sangat sedih karena untuk yang kesekian kalinya mereka ditinggal pergi oleh teman mereka untuk selamanya. Film dibuka dengan flashback ke masa lalu. Di sini kita akan mengetahui asal-usul dari Jacob dan juga si monster. Terlihat ada seorang wanita bernama Claudia yang selamat dari kecelakaan kapal. Dengan susah payah akhirnya dia sampai di pinggir pantai. Dan ternyata Claudia sedang hamil besar dan tidak lama lagi akan melahirkan. Kemudian dia langsung pergi ke hutan untuk mencari air minum. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita paruh baya yang muncul di hadapannya. Dengan baik hatinya, si nenek mencoba untuk mendekat dan berniat ingin menolongnya. Kemudian si nenek langsung membawanya ke tempat tinggalnya dan memberikan makan pada Claudia. Dan ternyata si nenek adalah orang pertama yang tinggal di pulau ini. Kemudian Claudia berniat akan pergi untuk mencari kelompoknya. Tapi si nenek mencegahnya dan mengatakan kalau mereka semua sudah meninggal. Hingga tiba-tiba Claudia mengalami kontraksi, itu artinya sebentar lagi Claudia akan melahirkan. Kemudian si nenek pun langsung membantunya melakukan persalinan. That's it. His name is Jacob. Hingga akhirnya lahirlah seorang bayi yang bernama Jacob. Tapi tiba-tiba saja Claudia kembali mengalami kontraksi. That's another boy. I only picked one name. Dan ternyata Claudia melahirkan 2 bayi sekaligus. Kemudian Claudia meminta izin untuk melihat anaknya, tapi kampretnya tiba-tiba saja. May I see him? I'm sorry. Dan ya, dengan teganya si nenek langsung membunuh Claudia. Singkat cerita, 13 tahun kemudian, kedua anak tersebut sudah tumbuh besar dan mereka sedang bermain sebuah permainan. Di sini Jacob memakai baju putih, sementara adiknya memakai baju hitam bernama Enma. Dan ya, itu artinya si monster dan Jacob adalah adik kakak. Kemudian mereka langsung pergi untuk berburu babi hutan. Tapi tiba-tiba saja babi tersebut sudah ada yang menangkapnya. Di sini mereka sangat terkejut karena ternyata ada orang lain selain mereka tinggal di pulau ini. Karena yang mereka tahu tidak ada orang lain selain mereka dan juga ibunya, yaitu si nenek yang tinggal di pulau ini. Kemudian mereka pun langsung pergi untuk mengatakan pada ibunya bahwa ada orang lain di pulau ini selain mereka. Di sini ibunya terlihat khawatir dengan kemunculan orang-orang yang tadi dan langsung mengajak mereka untuk melihat sesuatu. Tapi dalam perjalanan mata mereka ditutup dengan alasan supaya mereka tidak tahu jalannya. Karena sebenarnya belum saatnya bagi mereka untuk melihatnya. Karena tempat ini sangat rahasia dan harus dijaga dengan baik. Di sini ibunya menjelaskan alasan dirinya berbohong karena mereka sangat jahat dan saling menyakiti satu sama lain. Setelah sampai, penutup mata mereka dibuka dan si ibu langsung menunjukkannya. What is this place? It's the reason we're here. Dan ternyata tempat ini adalah inti dari pulau ini yang harus dijaga oleh si ibu dari orang-orang tersebut. Karena jika cahayanya hilang maka pulau ini akan hancur. Dan si ibu harus menjaganya agar mereka tidak menemukan tempat ini. Karena mereka sangatlah serakah dan pastinya akan merusak tempat ini. Tapi si ibu tidak bisa selamanya menjaga pulau ini.
Intinya yang membuat pulau ini sangat istimewa dan penuh dengan keajaiban karena adanya cahaya tersebut. But I can't protect it forever. Then who will? It will have to be one of you. Setelah itu terlihat mereka yang sedang bermain. Tapi di sini Enma melihat sosok ibu kandungnya yang sedang memperhatikannya. Tapi tentu saja Enma tidak tahu kalau wanita ini adalah ibunya yang asli. Dan hanya Enma yang bisa melihatnya, sementara Jacob tidak bisa melihatnya. Karena penasaran, Enma langsung mengikutinya. I'll meet you later. Di sini Enma bertanya kenapa Jacob tidak bisa melihat kamu. Tentu saja jawabannya karena Claudia sudah meninggal. Kemudian dia meminta kepada Enma untuk ikut dengannya. Dan ternyata Claudia membawanya ke tempat orang-orang yang pernah Enma lihat sebelumnya. Dan ternyata mereka adalah kelompok dari Claudia ketika dirinya pertama kali terdampar di pulau ini karena kapal mereka terkena badai. Tapi Enma yang polos tidak tahu apa itu kapal. Kemudian Claudia menceritakan semuanya, bahwa mereka berasal dari luar pulau termasuk Enma sendiri. Tapi Enma merasa kalau itu tidaklah benar, karena ibunya pernah mengatakan tidak ada kehidupan di luar sana. She's not your mother. I am. Singkat waktu, malam pun datang. Setelah mendengar cerita dari ibu kandungnya, secara diam-diam Enma mengajak Jacob untuk pergi. Di sini Enma mengatakan kalau kita akan pergi bertemu dengan mereka dan tinggal di sana. Tapi tentu saja Jacob menolaknya karena mereka sangatlah berbahaya. Kemudian Enma menjelaskan kalau dia bukanlah ibu kita, sedangkan mereka adalah bagian dari kita. Tapi Jacob tetap tidak akan pergi dan Enma terus saja memaksanya. Dan untungnya si ibu datang memisahkan Jacob. Di sini Enma mengatakan kalau sekarang dia sudah tahu semuanya. Kalau di luar sana ada kehidupan dan kamu sudah membunuh ibuku. Kemudian Enma mengajak Jacob untuk ikut dengannya. Tapi ternyata Jacob tidak akan ikut dan akan tetap tinggal bersama dengan ibunya. Meskipun Jacob tahu kalau dia bukanlah ibu kandungnya. Tapi selama ini dia sudah membesarkan dan juga menjaganya. Kemudian si ibu mengatakan kalau Enma tidak akan pernah bisa meninggalkan pulau ini. Tapi Enma sangat yakin dan suatu saat nanti akan membuktikannya. Kemudian Enma pun langsung pergi dan si ibu terlihat sangat sedih. Singkat waktu, pagi pun datang. Jacob bertanya pada si ibu tentang apa yang dikatakan oleh Enma, tentang si ibu yang sudah membunuh ibu kandungnya. Dan si ibu mengiyakan perkataan tersebut. Tapi si ibu memiliki alasan. Karena mereka adalah orang yang sangat jahat. Sementara Jacob memiliki kebaikan dalam dirinya. Dan si ibu tidak ingin kalau Jacob berubah menjadi jahat. Singkat cerita, 30 tahun kemudian, terlihat Jacob yang sedang mengawasi Enma. Meskipun mereka tidak tinggal bersama lagi, tapi mereka masih melakukan permainan ketika mereka masih kecil. Dan memang benar selama Enma tinggal bersama dengan mereka, mereka adalah orang-orang yang jahat dan tidak dapat dipercaya. Dan Enma berniat akan pergi meninggalkan pulau ini, karena dirinya sudah menemukan cara untuk pergi dari pulau ini. Kemudian Enma kembali mengajak Jacob untuk ikut dengannya, karena tidak lama lagi si ibu akan meninggal. Tapi Jacob menolaknya karena ibunya tidak akan mati dan pulau ini adalah rumahnya. Setelah itu Jacob langsung bertemu dengan ibunya yang terlihat masih awet muda. Di sini Jacob mengatakan kalau Enma sudah menemukan cara untuk pergi meninggalkan pulau ini. Mendengar hal itu, si ibu langsung pergi untuk bertemu dengan Enma yang sedang ada di dalam sumur. Di sini si ibu merasa khawatir mendengar Enma yang akan pergi dari pulau ini. Dan selama ini Enma selalu gagal untuk mencari inti dari pulau tersebut, yang dulu pernah dia lihat ketika masih kecil. Oleh karena itu dirinya mulai berpikir untuk menemukannya di tempat yang lain, yaitu dengan cara menggali sumur. Karena dia sangat yakin kalau cahaya tersebut ada di bawah pulau ini.
Dan ya, ternyata Enma sudah berhasil menemukan cahaya tersebut. Dan dia akan memasangkan sebuah tuas atau roda yang sudah dirancang. Dan ketika tuasnya diputar, maka Enma bisa pergi meninggalkan pulau ini. Dan ya, itu artinya tempat ini adalah awal mula ditemukannya The Orchid. Mendengar hal itu membuat si ibu terlihat sangat cemas dan meminta untuk tidak melakukannya. Kemudian si ibu langsung memeluk Enma untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi tiba-tiba... Goodbye, Mother. Dan ya, si ibu dengan terpaksa melakukannya untuk mencegah Enma meninggalkan pulau ini. Dan sekarang kita sudah tahu alasan si monster atau si Enma ingin sekali pergi dari pulau ini. Karena pulau ini bukanlah tempatnya dan ingin membuktikan kalau dirinya bisa pergi dari pulau ini. Singkat waktu, malam pun datang. Si ibu membawa Jacob ke inti pulau tersebut karena sudah saatnya bagi Jacob untuk menjaga pulau ini. Dan cahaya tersebut adalah sumber tenaga dari pulau ini dan Jacob harus menjaganya. Dan apapun yang terjadi, Jacob tidak boleh masuk ke dalam cahaya tersebut. Karena jika masuk, akan terjadi sesuatu yang sangat mengedankan sekali. Kemudian si ibu langsung melakukan ritual untuk menyerahkan semua kekuatannya kepada Jacob. Drink this. Accept the responsibility. Dan suatu saat nanti Jacob harus mencari penggantinya untuk menjaga pulau ini. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Jacob harus menerimanya. Now, you and I are the same. Singkat waktu, pagi pun datang. Ternyata si Enma masih hidup dan sangat marah ketika melihat sumurnya sudah dihancurkan oleh ibu tirinya. Kemudian dia melihat asap hitam yang berasal dari perkemahannya. Dan ya, ternyata kelompoknya sudah dibantai oleh ibu tirinya. Alasannya karena mereka adalah orang jahat yang akan menjadi ancaman untuk pulau ini. Tentu saja hal itu membuat Enma sangat sedih sekaligus marah. Singkat waktu, malam pun datang. Di sini si ibu melihat tempat tinggalnya sudah berantakan. Tentu saja ini perbuatan dari si Enma yang sangat marah kepada ibunya. Di sini si ibu menemukan kotak permainan milik si Enma. Tapi di dalamnya hanya ada dua batu saja, yaitu hitam dan putih. Yang artinya ada kebaikan dan juga kejahatan. Tapi tiba-tiba... Dan ya, si Enma sangat marah karena ibu tirinya sudah menghancurkan semua harapannya untuk pergi meninggalkan pulau ini. Tidak lama Jacob datang, dan tentu saja hal itu membuatnya sangat marah dan langsung saja. Setelah itu Jacob langsung membawa Enma ke inti pulau. Karena Jacob sudah sangat muak mendengar si Enma yang ingin pergi dari pulau ini. You want to leave this place, brother? Then go. Tapi tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja dan ya, ternyata si Enma berubah menjadi monster asap. Dan hal itu membuat Jacob terlihat sangat panik karena adiknya berubah menjadi monster. Tapi di sini ketika sedang minum, tiba-tiba saja Jacob melihat mayat dari adiknya. Kemudian Jacob langsung membawanya ke tempat tinggalnya untuk dimakamkan bersama dengan ibunya. Kemudian Jacob mengambil batu hitam putih tersebut untuk disimpan di dekat mayat mereka. Dan ternyata mayat dan juga batu yang Jack temukan di awal film adalah mayat dari si Enma dan juga ibu tirinya.
Di sini Kate sangat sedih atas kehilangan Sunhwa dan juga Jin-soo. Apalagi Jin-soo belum pernah bertemu dengan anaknya. Dan Kate meminta kepada Jake untuk membunuh si monster. Locke did this to them. Kill him, Jack. I know. Sedangkan Sawyer merasa bersalah karena gara-gara dirinya mereka meninggal. Dan Kate mencoba untuk menenangkannya. Kemudian Jack mengajak mereka untuk pergi menolong Desmond sebelum si John membunuhnya. Karena mereka membutuhkan si Desmond untuk mengalahkan si John. Karena kita tahu sendiri bahwa si Desmond adalah satu-satunya orang yang kebal dengan gelombang elektromagnetik. Sementara itu, Henry, Richard, dan Simile sedang dalam perjalanan ke markas Dharma untuk mengambil bom yang akan digunakan untuk menghancurkan pesawat tersebut. Setelah sampai, Simile merasakan ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang. It's your daughter. Dan ternyata Simile menginjak makam dari Alec yang dikubur oleh Richard. Thank you, Richard. Kemudian mereka langsung masuk ke dalam untuk mengambil bomnya. Tapi tiba-tiba mereka mendengar ada yang datang. Don't move. It's okay. Hello, Benjamin. Dan ternyata itu adalah si Joe yang datang bersama dengan Widmore. Tapi di sini Henry masih marah karena gara-gara Widmore anaknya meninggal. Kemudian Widmore menyuruh kepada si Joe untuk mengambil peralatan yang mereka simpan di dermaga. Go. He won't do anything. Di sini Richard mengatakan bahwa dirinya sedang mengambil bom untuk menghancurkan pesawatnya. Tapi mereka terlambat karena Widmore sudah memasangkan bomnya. Dan ternyata Jacob yang sudah menyuruh Widmore untuk datang. Tujuannya tentu saja untuk mencegah si monster untuk pergi. Tiba-tiba Widmore menerima panggilan dari si Joe. Karena ternyata si John KW sudah datang. Dan Widmore menyuruh kepada si Joe untuk kembali. Tentu saja hal itu membuat mereka terlihat sangat panik. Dan Widmore menyuruh kepada mereka untuk bersembunyi. Sementara itu mereka sedang dalam perjalanan untuk menolong Desmond. Di sini Sawyer mengatakan bahwa dirinya merasa bersalah karena tidak percaya kepada Jack tentang bom tersebut. Tapi Jack sendiri tidak marah karena Sawyer tidak bersalah, karena yang sudah membunuh mereka adalah si John KW. Sedangkan Harley melihat Jacob kecil yang sedang memperhatikannya. Tapi ketika Kate pergi, Jacob sudah tidak ada. Tapi tiba-tiba Give me the ashes. di sini Jacob meminta untuk memberikan abu yang sudah Ilana ambil, karena abu tersebut adalah miliknya. What do you want him for? Kemudian Harley langsung mengejarnya dan akhirnya bertemu dengan Jacob. Hello, Hugo. Dude. Di sini Jacob menyuruh kepada Harley untuk memanggil teman-temannya, karena ada sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan kepada mereka. You should get your friends. When it burns out, you'll never see me again. We're very close to the end, Hugo. Sementara itu mereka terlihat sangat panik karena sebentar lagi si John KW akan datang. Dan di sini Widmore mengajak mereka untuk bersembunyi jika tidak ingin dihabisi oleh si John. Tapi si Mai lebih memilih untuk pergi. Sedangkan Richard dan Henry akan mencoba untuk bicara dengan si John. Good luck with that. Dengan gagah beraninya, Richard pun langsung pergi. Tapi kampretnya tiba-tiba saja. Dan ya, hal itu membuat Henry langsung terdiam melihat Richard diserang oleh si monster. Dan lebih memilih untuk duduk sambil menunggu si John. Karena sekarang hanya Henry satu-satunya harapan bagi si John untuk membunuh mereka semua. Alasannya karena kita tahu sendiri bahwa si Henry tidak punya pendirian dan akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Ditambah lagi si John akan menyerahkan pulau ini kepada Henry setelah dirinya pergi meninggalkan pulau ini. Tentu saja Henry pun sangat setuju dan langsung mengatakan kalau Widmore sedang bersembunyi di dalam. Charles and his lady friend are in here. Di sini Henry mengatakan kalau Widmore memiliki senjata. Tapi ya tentu saja si John tidak takut
karena senjata tidak bisa mengalahkannya. Sorry, Charles. Whitmore yang melihat si John datang hanya bisa terdiam dan langsung saja. Say anything. Why would you do that? Di sini si John mengancam akan membunuh Penny jika Whitmore tidak mengatakan apa tujuannya membawa Desmond kembali ke pulau ini. Whitmore mengatakan kalau Desmond adalah satu-satunya yang kebal dengan gelombang elektromagnetik. Tapi Whitmore tidak akan mengatakannya di depan Henry apa maksud dan tujuannya. Hingga tiba-tiba Well, then whisper to me. Good. singkat waktu malam pun datang. Akhirnya mereka bertemu dengan Jacob. Tapi di sini Harry terlihat kaget karena ternyata mereka bisa melihat Jacob. Dan di sini Kate menyalahkan Jacob atas kematian dari teman-temannya dan berharap kematian mereka tidaklah sia-sia. Kemudian Jacob mengatakan setelah api ini padam, maka salah satu dari mereka harus ada yang menjaga pulau ini. Burns out. One of you is going to have to start doing it. Tapi sebelum itu Jacob menjelaskan tentang munculnya si monster adalah salahnya. Karena pada saat itu dirinya malah memasukkan adiknya ke dalam inti pulau ini, yang membuatnya menjadi monster. Dan setelah kejadian itu adiknya selalu ingin membunuhnya. Oleh karena itu Jacob mencari penggantinya untuk menjaga pulau ini. Karena pada akhirnya adiknya akan berhasil untuk membunuhnya, dan sekarang sudah berhasil. Dan alasan Jacob memilih mereka karena mereka sama seperti Jacob, yaitu selalu kesepian. Karena selama mereka hidup di luar sana, tidak ada yang peduli kepada mereka. Bahkan mereka tidak bahagia. Oleh karena itu Jacob membawa mereka ke pulau ini. Karena pulau ini membutuhkan mereka, begitu juga sebaliknya dengan mereka yang membutuhkan pulau ini. Karena ada sebuah cahaya atau inti dari pulau ini yang harus dijaga, agar cahaya tersebut tidak menghilang. Dan jika di antara mereka tidak ada yang ingin menjaganya, maka semuanya akan berakhir. Karena setelah pergi dari pulau ini, monster tersebut akan menghancurkan semuanya. A choice. I'll do it. This is why I'm here. Dan akhirnya Jack pun memutuskan akan melakukannya untuk menggantikan Jacob sebagai penjaga pulau ini. Karena untuk itulah dirinya ada di sini. Kemudian Jacob langsung membawa Jack ke sungai untuk melakukan ritual sebagai penjaga pulau ini menggantikan dirinya. Dan menyuruh kepada si Jack untuk pergi ke inti pulau yang tempatnya penuh dengan pohon bambu. Setelah itu Jacob pun langsung melakukan ritualnya dan meminta kepada Jack untuk meminum airnya. Dan ya, sekarang Jack sudah resmi menggantikan Jacob sebagai penjaga pulau ini. Now you're like me. Sementara itu John KW dan Henry sudah sampai di sumur untuk melihat Desmond. Tapi ternyata Desmond sudah tidak ada. Dan si John baru menyadari kalau Syed tidak melakukan tugasnya untuk membunuh Desmond. Dan di sini mereka melihat sebuah tali. Itu artinya ada seseorang yang sudah menolong Desmond. Tapi tentu saja orang tersebut bukanlah Syed. Dan ternyata Jacob menggunakan Desmond sebagai kunci darurat untuk berjaga-jaga jika si John berhasil membunuh semua kandidatnya. Dan Desmondlah satu-satunya orang yang bisa mencegah si John meninggalkan pulau ini. Tapi si John terlihat sangat senang kalau Desmond masih hidup. Karena ternyata si John membutuhkan Desmond untuk melakukan sesuatu yang sangat mengedankan sekali, yaitu menghancurkan pulau ini. And when I do, he's going to help me do the one thing that I could never do myself. I'm going to destroy the island. Dan di sini Sawyer merasa penasaran kepada si Jack tentang kejadian tadi malam bersama dengan Jacob. Kemudian Jack pun langsung menceritakan kepada mereka. Di sini Jack mengatakan bahwa Jacob menyuruh kepada dirinya untuk pergi ke jantung pulau untuk melindungi cahaya yang akan dipadamkan oleh si John. Karena jika si John berhasil maka semuanya akan berakhir. Tapi untungnya si John belum bisa melakukannya.
karena dirinya membutuhkan si Desmond untuk memadamkan cahaya tersebut. Dan Sawyer akan pergi untuk menyelamatkan si Desmond, sedangkan mereka langsung pergi ke jantung pulau. I got a bad feeling about this. Why did you take the job, Jack? Because I was supposed to. Di sini terlihat Sawyer yang sedang mengawasi si John, tapi ternyata Henry berhasil menangkapnya. What are you doing here, James? Di sini Sawyer mengatakan bahwa dirinya akan menolong si Desmond, karena dirinya tidak akan membiarkan si John menghancurkan pulau ini. Tapi sayangnya Desmond sudah diselamatkan oleh seseorang, hingga tiba-tiba I'll be seeing you. Tapi di sini si John tidak mengejarnya karena Sawyer tidak terlalu penting untuknya. Karena ada yang lebih penting, yaitu menemukan si Desmond. Dan di sini si John melihat jejak kaki dari anjing. Tentu saja anjing tersebut adalah si Vincent. Morning. Dan ternyata yang sudah menyelamatkan si Desmond adalah Rose dan juga Bernard. Kemudian Bernard langsung pergi untuk menangkap ikan. Di sini si Rose akan mengusir Desmond setelah selesai makan, karena dirinya tidak ingin terlibat dengan siapapun. Alasannya tentu saja karena ingin hidup damai bersama dengan suaminya. Dan kampretnya, tidak lama Bernard datang bersama dengan si John. Dan edanya si John mengancam akan membunuh mereka jika Desmond tidak ikut dengannya. Mendengar hal itu membuat Desmond tidak punya pilihan lain dan memutuskan akan ikut bersama dengan si John, asalkan si John tidak menyakiti mereka. I want you want. You won't touch them. You don't have to go anywhere with him. Then I'll do what you want. Done. Sedangkan di tempat lain, si Mile menemukan Richard yang ternyata masih hidup, karena kita tahu sendiri bahwa si Richard tidak bisa mati. Kemudian si Mile mengajaknya untuk pergi sekarang juga. Tapi di sini Richard tetap pada rencananya, yaitu menghancurkan pesawat tersebut. We need to blow up that plane. Sementara itu terlihat Sawyer yang sedang berlari seedan-edannya. Whoa! Easy, Bigfoot. It's just me. Dan akhirnya bertemu dengan si Jack. Di sini Sawyer menceritakan tentang rencana dari si John yang akan menghancurkan pulau ini menggunakan si Desmond. Tapi di sini Jack terlihat sangat santai. Itu karena dirinya dan juga si John akan pergi ke tempat yang sama. Dan pastinya mereka akan bertemu dengan si Desmond. Kemudian mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Sementara itu mereka akan pergi ke Pulau Hydra untuk menghancurkan pesawatnya. Tapi di sini si Mile melihat kalau sekarang Richard memiliki uban di rambutnya. Dan ya, Richard menyadari bahwa kekuatan yang diberikan oleh Jacob mulai menghilang. Itu artinya Richard akan menua dan pastinya akan mati. Tapi dalam perjalanan mereka melihat mayat dan mendengar ada yang meminta tolong. Dan ya, ternyata orang tersebut adalah si Frank, dan mereka pun langsung menolongnya. Di sini mereka mengatakan akan pergi ke Pulau Hydra untuk menghancurkan pesawatnya. Tapi si Frank terlihat sangat santai karena si John tidak akan bisa pergi menggunakan pesawatnya, karena dirinya adalah pilotnya. Sementara itu si John sedang dalam perjalanan ke tempat tujuan, yaitu jantung pulau. Dan ya, ternyata secara bersamaan si John bertemu dengan si Jack. Kate yang melihat si John tentu saja langsung marah. You killed them! Tapi percuma saja karena senjata tidak akan bisa melukai si John, dan menyuruh kepada Kate untuk menyimpan pelurunya. Di sini si John menyadari kalau Jacob sudah menunjuk si Jack sebagai penggantinya menjaga pulau ini. Tapi meskipun begitu, si Jack tetap tidak akan bisa membunuh si John. Itu karena di dalam diri si Jack masih ada bagian dari Jacob. Dan di sini mereka akan pergi bersama-sama ke jantung pulau tersebut. Karena ternyata si Jack memiliki rencana untuk menghabisi si John. In fact, I
I want to go with you. Then what's going to happen, Jack? I'm going to kill you. Okay. Then let's get on with it. Kemudian mereka pun langsung pergi. Di sini Jack mengatakan kepada Sawyer bahwa si John akan menggunakan si Desmond sebagai senjata untuk menghancurkan tempat ini. Jack, Desmond. Setelah sampai di pohon bambu, si John hanya mengajak si Jack dan juga si Desmond ke inti pulau tersebut. Sedangkan mereka tidak boleh ikut. Alasannya tentu saja karena tempat tersebut sangatlah rahasia. We're here. Setelah sampai, si John langsung menyiapkan semuanya. Shall we? Kemudian si John langsung menyuruh kepada Desmond untuk masuk ke dalam. Di sini Desmond harus melewati air terjun untuk sampai di jantung pulau. Sementara itu, Simal memberi kabar kepada Henry bahwa dirinya ada di Pulau Hydra untuk memperbaiki pesawatnya agar bisa meninggalkan pulau ini, dan meminta kepada mereka untuk segera datang. Tapi tiba-tiba saja si Claire datang untuk mencegah mereka, karena dirinya beranggapan kalau mereka disuruh oleh si John untuk membunuhnya. Kemudian Richard menjelaskan semuanya tujuan dirinya datang ke sini untuk memperbaiki pesawatnya, dan mengajak si Claire untuk ikut dengannya meninggalkan pulau ini. Tapi ternyata si Claire menolaknya dan lebih memilih untuk tinggal di pulau ini. Sementara itu terlihat si Desmond yang mulai turun melewati air terjun. Setelah sampai, si Desmond melihat ada tengkorak manusia yang sepertinya tidak kuat menahan gelombang elektromagnetik yang ada di tempat ini. Tapi hal itu tidak berlaku untuk Desmond. Itu karena si Desmond kebal dengan gelombang elektromagnetik. Di sini tugas dari si Desmond untuk memadamkan cahaya tersebut dengan cara mencabut sebuah batu yang ada di tengah kolam. Dan ketika masuk ke dalam air, Desmond harus menahan gelombang elektromagnetik yang sangat mengedankan sekali. Hingga akhirnya si Desmond berhasil mencabut batu tersebut. Dan hal itu membuat cahayanya langsung padam sekaligus airnya menghilang. Hingga tiba-tiba terjadi gempa yang sangat mengedankan sekali yang akan menghancurkan pulau ini. Dan di sini si John merasa bahwa dirinya sudah menang. Kemudian dia pun langsung pergi. Tapi tiba-tiba, Goodbye, Jack. dan ya, ternyata hal itu membuat si John terluka. Itu artinya kekuatan dari si John sudah menghilang. Itu karena kita tahu sendiri kekuatan yang dimiliki oleh si John berasal dari cahaya tersebut. Dan sekarang cahaya tersebut sudah menghilang. Otomatis kekuatan dari si John juga ikut menghilang. Dan hal itu membuat mereka merasa aneh karena tiba-tiba saja terjadi gempa. Di sini Henry melihat pohon yang tumbang akan menimpa Harley hingga akhirnya. Dan si Jack yang sudah sadar langsung masuk ke dalam untuk menolong Desmond. Tapi ternyata si Desmond tidak menjawabnya. Kemudian Jack pun langsung pergi untuk mengejar si John. Di sini dengan sekuat tenaga mereka mencoba untuk menolong Henry. Tapi hal itu tidak mudah karena pohonnya terlalu berat. Ditambah lagi adanya gempa membuat mereka semakin kesulitan. Sementara itu, si Mal mengatakan kepada si Kate kalau si Frank dan juga si Richard sedang memperbaiki pesawatnya dan meminta kepada mereka untuk ikut dengannya meninggalkan pulau ini karena mereka hanya memiliki waktu 1 jam saja. Son of a bitch! I know how
Sementara si John berniat akan pergi menggunakan kapal yang sudah disiapkan. Tidak lama si Jack datang yang terlihat sangat marah kepada si John. Dan ya, hingga akhirnya terjadilah duel yang sangat mengedankan sekali di antara mereka berdua. Di sini mereka saling jual beli serangan yang sangat membagongkan sekali. Karena sekarang si Jack bisa lebih mudah mengalahkan si John yang sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Di sini Jack sempat unggul lebih dulu dan hampir saja mengalahkan si John. Tapi kampretnya si John berhasil membalikan keadaan dengan menusuk si Jack. You died for nothing. Dan hal itu membuat si Jack menjadi lengah. Tapi dia tetap berusaha dengan sekuat tenaga untuk menahan pisau tersebut hingga akhirnya. I saved you a bullet! Dan ya, untung saja si Cat keburu datang dan si Jack langsung saja. You're too late. Kemudian si Cat langsung menolong si Jack yang terluka di bagian perutnya. Tidak lama mereka pun datang. Dan terlihat sangat khawatir melihat kondisi dari si Jack. Di sini Cat mengatakan kalau si John sudah mati alias meninggal alias is dead. Locke's dead. Sementara itu terlihat si Mel yang sedang memperbaiki roda pesawat karena mengalami kebocoran pada minyaknya. Di sini Sawyer merasa heran karena gempanya belum berhenti, padahal si John sudah mati. Kemudian si Jack mengatakan kalau gempa ini bukan karena ulah dari si John, tapi karena si Desmond yang sudah mencabut batu inti dari pulau ini. Dan si Jack berniat akan memasangkan kembali batunya agar pulau ini tidak hancur. Karena mau bagaimanapun juga Jack harus melindungi pulau ini. Dan meminta kepada mereka untuk pergi sekarang juga menaiki pesawatnya. Good luck to you, James. Thanks, Doc, for everything. James! Dan ternyata si Henry memutuskan untuk ikut bersama dengan si Jack. Karena pulau ini adalah rumahnya. Dan si Jack menyuruh kepada Harley untuk ikut dengan si Sawyer meninggalkan pulau ini. Tapi ternyata si Harley juga memutuskan untuk ikut bersama dengan si Jack. Dengan alasan karena dirinya takut untuk turun ke bawah. Dan si Jack meminta kepada Kate untuk mengajak Claire pergi dari pulau ini. Di sini Kate terlihat sangat sedih dan meminta kepada si Jack untuk berjanji akan menyusulnya. I love you. I love you. Kemudian Sawyer langsung menghubungi si Frank agar menunggunya. Tapi si Frank tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dan hal itu membuat Sawyer terlihat sangat kesal. Karena tidak ada pilihan lain. Akhirnya Sawyer mengajak si Kate untuk melompat. Sementara itu Henry dan Harley mengantarkan si Jack untuk memasangkan kembali batu tersebut pada tempatnya. Di sini Harley mengira kalau mereka semua yang akan turun. Tapi Jack mengatakan bahwa dirinya yang akan turun sendirian. Tapi Harley sangat tidak setuju jika Jack turun sendirian. Dan hal itu membuatnya terlihat sangat sedih karena tidak ingin kehilangan si Jack. Tapi Jack tidak punya pilihan lain karena dirinya sudah sekarat. Ditambah lagi Jack harus menyelamatkan pulau ini dari kehancuran. Dan si Jack menyerahkan tugasnya kepada si Harley sebagai penjaga pulau ini selanjutnya. Karena dirinya percaya kepada si Harley. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Harley harus menerimanya. Kemudian Jack langsung mengambil air untuk diminum oleh Harley. Take this. Now you're like me.
Setelah itu Jack pun langsung turun ke bawah dibantu oleh Henry dan juga Harley. Easy. Setelah sampai, Jack melihat Desmond yang sedang terkapar dan langsung membantunya agar Desmond bisa pergi dari sini menggunakan tali. Tapi si Desmond melarang si Jack untuk menancapkan batunya kembali, karena hal itu akan membuat Jack meninggal karena tidak akan kuat menahan gelombang elektromagnetik. Tapi ya apa boleh buat, Jack harus melakukannya dan menyuruh kepada si Desmond untuk pulang karena istri dan anaknya sudah menunggu. What about you, Jack? I'll see you in another life, brother. Sementara itu, ternyata si Frank berhasil memperbaiki pesawatnya. My friends is pure music. Setelah sampai di Pulau Hydra, mereka melihat si Claire yang sedang duduk di pinggir pantai. Di sini Kate mencoba untuk mengajaknya pergi meninggalkan pulau ini. Dan di sini Sawyer melihat pesawatnya mulai bergerak. We gotta go. Come on. Dan akhirnya Claire pun memutuskan untuk ikut dengan mereka. Tapi mereka harus berlari kalau bisa seedan-edannya, karena sebentar lagi si Frank akan berangkat. Sambil kesakitan, Jack berusaha untuk memasangkan kembali batu tersebut pada tempatnya, agar pulau ini tidak hancur. Dan akhirnya Jack pun berhasil melakukannya. Sementara itu si Frank sudah siap untuk menerbangkan pesawatnya. What the hell? Dan untung saja mereka bertiga keburu datang. Setelah mereka masuk, si Frank langsung saja mencoba menerbangkan pesawatnya. Dan ya, akhirnya si Frank berhasil menerbangkan pesawatnya. Tentu saja hal itu membuat mereka terlihat sangat senang. Sementara itu terlihat si Jack yang sudah sangat kesakitan setelah berhasil menancapkan batunya kembali. Tapi usahanya tidaklah sia-sia, karena tidak lama airnya kembali mengalir ke dalam kolam dan cahayanya juga muncul kembali. You did it. The lights back on. Cool. Kemudian mereka berdua pun langsung menarik talinya. Tapi ya tentu saja orang tersebut bukanlah si Jack, melainkan si Desmond. Dan hal itu membuat Harley terlihat sangat khawatir kepada si Jack. Jack! Jack! Kemudian mereka langsung membawa si Desmond yang tidak sadarkan diri. Tapi di sini terlihat si Harley yang masih melamun, karena masih tidak percaya kalau si Jack akan meninggalkannya untuk selamanya. Dan si Henry mencoba untuk menenangkannya. Tapi di sini Harley tidak tahu bagaimana caranya melanjutkan tugas yang diberikan oleh si Jack untuk melindungi tempat ini. Oleh karena itu dia meminta bantuan kepada si Henry untuk membantunya. Karena kita tahu sendiri bahwa si Henry memiliki pengalaman untuk melindungi pulau ini. So you help me, Ben? I'd be honored. Cool. Sementara itu ternyata si Jack belum meninggal karena dia terbawa arus ketika airnya mengalir. Tapi di sini dia terlihat sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit pada lukanya. Ditambah lagi si Jack mampu bertahan dari gelombang elektromagnetik. Sambil menahan rasa sakit, si Jack mulai berjalan sedikit demi sedikit untuk bertemu dengan si Harley. Tapi apalah daya, si Jack tidak mampu untuk berjalan lagi. Dad? You died. Yes, I did. I died too. It's okay, son.
Dan di sini si Jack melihat si Vincent yang datang menghampirinya. Dan ya, adegan ini sama seperti ketika Jack pertama kali terdampar di pulau ini. Dan film pun tamat cuy. Ending yang sangat membagongkan. Jadi yang berhasil keluar dari pulau ini hanyalah mereka. Sementara si Harley dan Desmond mau tidak mau harus melanjutkan estafet untuk melindungi pulau ini menggantikan si Jack. Ya udahlah cuy, terima kasih yang sudah menonton film Lost dari season 1 sampai season terakhir. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan dimudahkan dalam mencari rezekinya. Amin. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Adios, permios, wassalam.